Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua berbahagia karena pada hari ini kita akan talkshow dan showcase berbagi praktik baik Lotus 1 dan Lotus 2 di tempat SMP Negeri 1 Ambulu. Mari kita lihat keseruan mereka ya. Tepuk tangan. Ini kami dari kelompok 3. Kelompok 3 paling lincah, kelompok 3 paling lucu. Kita siap belajar bareng. Kelompok 3 guru hebat, guru cerdas. Yes, Jos. Kelompok 2 PM hebat, ilmu kuat, kerja cepat. PM hebat, ilmu kuat, kerja cepat. Kelompok cakap penuh aksi, kelompok 4 senang sekali. Kelompok hebat itu kami. Baik, ikuti gerakan kupu-kupu terbang. Terbanglah menuju sarangnya masing-masing. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk. Baik, sambil minum Bapak Ibu, ini kami akan sampaikan untuk aktivitas kita di hari ini. Saya guru beneran. Niat karena Allah. Walaupun lelah. Insya Allah jadi ibadah. Walaupun SK-nya ditonjatin. Insya Allah bahagia. Teman-teman, ingat ya. Jadikan suasana kelas 4F. Fun, friendly, focus, and fresh. Untuk sukses di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, yes. Kali ini kita akan belajar showcase talkshow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di acara talkshow Induan Pembelajaran Mendalam. Bapak Ibu, kita hari ini telah hadir narasumber ganteng dan cantik.
implementasi pembelajaran mendalam di kelasnya masing-masing. Nah, tentunya nanti ada hal-hal yang menarik yang perlu kita pelajari, yang mungkin perlu kita terapkan nanti di sekolahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, nggak berlama-lama, kita langsung saja saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Bapak Guru kita Pak Vito Rahardian. Gak tahu jadinya bener atau salah. Agak bener ya. Nah, ini dari SD mana? Oh, dari SD Sumberjo 9. Nah, beliaunya itu adalah seorang hobi hewan. Nah, jadi beliaunya nanti ada sesuatu yang menarik nih dari pengalaman belajarnya. Baik, selanjutnya ada Bu Ike Oktariani, Ike Nurjanah yang kemarin nyanyi lagu itu ya. Nah, beliau juga telah berpengalaman berapa tahun Ibu dalam mengajar? Masya Allah, 20 tahun. Alhamdulillah. Nah, ini pengalaman yang gak sia-sia. Dari 20 tahun pastinya banyak sekali pergantian kurikulum ya Bapak. Ibu, salah. Saya ternyata grogi juga di sini. sorry, grogi Pak. Ya gak apa-apa, sama. Grogi tambah grogi. Kan main kalimat lah ya wis tak tambahin. Nah, Bu Ike ini nanti juga ada hal menarik dari implementasi PM yang perlu kita contoh mungkin nanti. Nah, selanjutnya Bapak terganteng kita Bapak Pandianto. Oke, selamat pagi Bapak. Dari SD Pontang 5. Nah, ini juga salah satu guru terpilih Bapak Ibu dari pembelajaran mendalam ini. Semoga nanti ada cerita seru Bapak Ibu dari implementasi pembelajaran mendalam setelah pelatihan selama 3 bulan. Oke, selanjutnya ada ini nih, gak lulus jadi murid. Iya, karena namanya Pak Siswo. Oh, siswa aja ya. Selamat datang Bapak dari dinas mana Ge? Dinas Perikanan, maaf ya. Iya. Dari mana? Oke, dari SDN Sumberjo 10. Tapi nanti nggak ditanya gini Bapak Ibu, tapi dijelaskan oleh moderatornya. Berhubung saya nggak nyatet, jadi saya tanya aja. Biar mengalir kayak air, seperti hatiku hari ini. Asik. Nah, Pak Siswa ini tentunya nanti juga ada hal-hal menarik yang akan diceritakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di kelasnya. Baik, nah kita mulai dulu nih yang paling bontot sekali kepada Pak Vito. Monggo diceritakan pengalamannya selama melaksanakan implementasi pembelajaran mendalam di kelasnya. Monggo dasar nangis. Kalau kita monggo Pak Vito, semangat Pak Vito. Saya mendukungmu. Sudah merah loh bajunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa suaranya. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menceritakan tentang implementasi selama saya berkegiatan pada kelas pembelajaran mendalam ini. Yang pertama, saya tidak lepas sebenarnya mulai dulu dari dimensi kurikulum K13 Bu. Jadi dimensinya itu dulu ada gotong royong, mandiri dan lain sebagainya. Lalu saya belajar dalam pembelajaran mendalam ini, saya baru tahu ada 8 dimensi juga. Yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus ada mandiri, ya, kemandirian, kreativitas dan lain sebagainya. Ya, dari kemarin itu sebenarnya saya membuat RPM, saya itu masih tidak move on dari K13. Jadi yang pertama kurikulum Merdeka Bapak. Oh ya, kurikulum Merdeka. Cuma profilnya Pancasila. Pancasila. Iya.
pendekatannya. Jadi saya tidak bisa move on dari kegiatan yang dulu. Lalu saya belajar mendalaminya, ternyata dimensinya atau pendekatannya itu berbeda lagi dalam pembelajaran mendalaminya. Lalu saya belajar dan saya menerapkan ini ke kelas di SD. Ternyata di kelas itu anak bisa bersemangat lagi, senang, happy karena pembelajaran itu tentang kesadaran, bermakna dan menggembirakan, seperti itu. Prinsip pembelajaran mendalami. Ya. Wah, luar biasa. Nah, lalu dulu waktu saya menerapkan yang kurikulum dulu, itu anak itu banyak yang diam, Bu. Diam, terus saya kasih pertanyaan atau mengasih penjelasan itu tidak aktif. Terus dikasih tugas kadang itu tidak mengajarkan atau malas. Terus kemarin saya menerapkan itu pembelajaran mendalam, anak itu saling berkolaborasi atau saling berinteraksi ya Bu. Jadi berinteraksi lebih aktif lagi. Lalu anak itu juga waktunya diam dulu, sekarang aktif, terus bisa senang bersama teman-teman juga. Itu dari penjelasan saya itu anak bisa aktif, lebih aktif lagi, kreatif lagi, seperti itu. Lalu saya kemarin waktu UJT 3 itu saya pengalaman yang luar biasa karena saya itu pertama kali mengajar ke SD yang lain dan murid itu juga saya tidak mengenal satu sama yang lainnya dan saya tidak berkomunikasi kepada gurunya bagaimana besok. Jadi saya berpikir besok apa bisa seperti itu, apa sesuai dengan RPM, apakah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ternyata waktu saya berkegiatan ke sana, alhamdulillah saya bisa menyalurkan materi saya dengan baik seperti itu. Lalu tidak menyangka anak-anak sana itu senang sekali. Lalu saya mengakhiri kegiatan tersebut dan anak itu minta lagi dan lagi dan lagi. Wah, luar biasa. Ini yang menarik ini. Kok bisa minta lagi dan lagi? Saya juga nggak tahu apa gurunya yang iya. gurunya apa ya? Katakan nama bagaimana ini? Bisa. Apa nggak bisa? Nah seperti itu Bu. Terus saya belajar dari OJT 2 itu Bu Fasil bilang kalau menerapkan itu tidak harus sebenarnya itu membuat media yang lebih inovatif, kreatif dan kalau bisa hal yang nyata seperti itu kegiatan medianya. Lalu saya berpikir dari materi ini alhamdulillah materinya juga saya cari tahu. Ternyata dari itu saya mengambil media yang nyata seperti hewan-hewan. Lalu saya terapkan, alhamdulillah ternyata anak-anak atau murid-murid tersebut lebih aktif, lebih menyenangkan seperti itu. Luar biasa sekali. Hobi bawa menarik siswa ya. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya Bu ya, pembelajaran itu moodnya guru sebenarnya kalau sekarang. Soalnya umpamanya itu ya, kalau di rumah kalau moodnya tidak enak itu kalau dituangkan pada kelas itu murid juga terimbasnya tugasnya. Menular. Jadi kalau gurunya moodnya bagus, terus ceria, jadi murid itu bisa
apa ya, bisa menyalurkan, menyenangkan, menular. Sebenarnya seperti itu Bu. Sebenarnya dari diri kita sendiri sebenarnya. Seperti itu. Berarti mood guru itu sangat penting. Sangat penting sekali Ya. sebenarnya. Seperti itu. Iya. Ya harus senyum. Kayaknya sudah cair. Iya. Sudah cair. Oke. Ada lagi Pak Vito? Itu saja pengalaman saya. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Vito. Pengalaman yang luar biasa, hobi bisa dibawa ke kelas dan itu tambah meningkatkan yang namanya motivasi belajar siswa. Maunya istirahat, muridnya tidak mau istirahat. Luar biasa Pak Vito, tepuk tangannya dong. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke guru kedua kita yang paling cantik sekali, Bu Ike. Moga Bu Ike sampaikan pengalaman pembelajaran PM-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang berbeda yang saya dapati sebelum dan sesudah adalah yang paling berkesan ya bagi saya adalah pola pikir saya yang maksudnya selama ini dengan setelah mengikuti PM itu jauh berbeda sehingga setiap harinya saya jadi berpikir bagaimana menghadirkan pembelajaran itu lebih bermakna kepada anak-anak, bagaimana mengemas pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menggembirakan. Misalkan Bu, saya kebetulan juga aktif di sosial media. Untuk di awal-awal saya aktif di sosial media itu untuk menghadirkan, tujuannya adalah untuk menghadirkan rasa tenang kepada wali murid saya bahwa putra-putrinya diajarkan dengan baik di sekolah. Jadi apapun yang saya upload otomatis saya izin dahulu kepada wali murid. Nah, ini efeknya luar biasa setelah PM. Jadi algoritma, maksudnya follower juga nambah banyak. Wow, Setelah belajar PM, pelatihan berdampak pada TikTok. Iya. Kemudian sebenarnya yang dilakukan hal-hal sederhana ya Bapak Ibu, kita bisa menghadirkan sesuatu yang lebih mengajarkan ke anak-anak itu dari hal-hal nyata di sekitarnya. Misalkan saya mengajarkan pecahan dengan menggunakan media uang. Media uang ini sebelumnya saya menggunakan gambar, cuman uang, saya tidak menggunakan media asli, cuman ini 100.000, cuman saya tulisi angka gitu aja. Nah, tahun berikutnya saya mengajarkan media uang, tetapi memang betul-betul saya menggunakan uang kecil, pakai spesimen yang kecil-kecil itu dalam bentuk pecahan-pecahan itu. Uang palsu ya Bu? Iya, uang palsu. Ya, uang palsu itu yang digunakan untuk menjadikan persen. Jadi kalau misalkan 100% nanti dibagi ke 2 kotak, jadi masing-masing 50%, 50%. Nanti kalau dibagi 4, 25%, 25% sampai nilai penuh persen adalah 100. Nanti kalau dibagi 5, masing-masing 20%, 20% sampai akhirnya 100. Jadi mereka bisa tahu misalkan 3/5, jadi kan dibagi masing-masing 20%. Jadi kalau 3/5, 20 tambah 20 tambah 20. Jadi mereka paham kalau 30%, 60%. Mungkin kapan hari itu saya mengajarkan materi, kalau di kelas 4 tidak sedalam itu. Cuman saya coba kira-kira mampu nggak anak-anak kelas 4 diajari materi persen desimal itu dalam satu waktu. Ternyata kalau kerangka belajar kita, maksudnya kerangka berpikir untuk kegiatan pengajaran itu benar, alhamdulillah tercapai gitu loh Bu. Jadi anak langsung dalam satu kali pembelajaran bisa langsung belajar tentang persen, desimal dan juga pecahan biasa.
pun dengan operasi penjumlahan dan pengurangannya. Nah, iya, operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian memang belum, Bu, karena perkalian dan pembagian itu konsep yang berbeda. Nanti saya belum menemukan itu kalau itu. Semoga dapat ide baru ya Bu Eka. Oke. Kemudian misalkan gini, bukan hanya pembelajaran matematika ya Bapak Ibu. Misalkan di pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas saya. Kemarin mungkin yang kelas 4 sudah person ya, ada pembelajaran membedakan antara kepala desa dan lurah, tugas-tugas kepala desa dan lurah. Itu kalau kita mungkin menghafal ya Bu, maksudnya menghafalkan tugasnya kepala desa itu apa, lurah itu apa. Nah, setelah mengikuti PM ini saya jadi berpikir, bisa nggak kira-kira mereka tanpa saya suruh menghafal, tapi mereka lebih paham. Makanya saya coba browsing ChatGPT itu juga lumayan membantu saya untuk menemukan inovasi-inovasi baru. Jadi saya hadir di kelompok, saya bagi kelompok kelas saya itu menjadi 2 kelompok. Yang satu adalah sebuah desa, yang satu adalah sebuah kelurahan. Di situ di kelompok pertama saya berperan sebagai kepala desa. Saya memimpin rapat, warga saya menyampaikan aspirasi, kemudian mereka melihat apa yang saya lakukan ketika saya berperan sebagai kepala desa. Kemudian di kelompok 2 saya berperan sebagai lurah. Di kelompok 2 berperan sebagai lurah. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, mereka bisa membedakan, oh ternyata kalau lurah itu harus tidak seperti kepala desa. Begitu ada aspirasi harus ke kabupaten, mengajukan ke bupati dulu. Nah, itu bisa nanti kita anak-anak jadi bertanya, loh Bu, kenapa kok nggak seperti kepala desa yang begitu punya aspirasi bisa misalnya membangun taman sekolah, taman desa. Kalau di kepala desa kenapa langsung ACC bisa langsung dilaksanakan, kenapa lurah tidak? Nah, nanti secara kepegawaian kita jelaskan ke anak-anak. Oh, kalau kepala desa ini dipilih, sedangkan lurah itu ASN yang punya keterbatasan wewenang. Kemudian otonominya, yang mana yang punya otonomi itu dijelaskan. Dan alhamdulillah ini cuman belum saya up ya videonya. Anak-anak lebih bisa mengerti dan memahami. Jadi PM ini pembelajaran makanya mengubah banyak pola pikir saya yang terutama di kelas saya yang saya terapkan. Dan juga Nun Sewu, terima kasih untuk Bu Fasil, saya mengadopsi cara mengajar jenengan, cara berkomunikasi jenengan kepada siswa-siswa saya. Dan ini cukup efektif ya Bapak Ibu. Sebetulnya kelihatannya simpel ya, tapi begitu saya terapkan, Masya Allah, murid-murid saya jadi lebih aktif, lebih berani. Karena apapun, sekecil apapun mereka bersuara kan kita dengar, sama seperti kita di sini deh. Sekecil apapun suara kita kan selalu didengar oleh Ibu Fasil. Selalu mendengarkan Bu Eka. Terima kasih. Luar biasa. Sampun Bu Eka. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Eka. Oke. Anak-anak itu lebih gampang paham jika sesuatu media itu dekat dengan kita dan yang paling dia sukai. Anak-anak paling suka uang, ya. Ibu bapak suka uang, sama. Nah, jadi gunakan uang buat pembelajaran. Apalagi kalau ada yang bisa, siapa bisa jawab? Saya. Nanti tak kasih uang warna merah. Cepet-cepet, iya kak? Iya pastinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada Bapak kita Pak Pandianto. Monggo Bapak sharing berbagi pengalaman panjenengan dalam mengimplementasikan PM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu, langsung dari saya. Boleh langsung. Alhamdulillah dalam untuk mengimplementasikan PM, alhamdulillah sudah banyak perkembangan, terutama bagi saya sendiri
karena saya terus terang saja selama dari dulu saya tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan. Oh, berarti ini pertama kali? Pertama kali. Masya Allah, luar biasa. Perlu sering-sering ini Pak Pandi. Apalagi kalau yang ke Malang Pak. Sip. Siap kan? Mantap, iya. Artinya begitu bergantian kurikulum itu saya tidak pernah saya terus. Nah, begitu saya sudah menginjak masuk itu ganti lagi. Jadi perkembangan untuk bagaimana dalam proses pembelajarannya itu saya bisa mampunya saya. Nah, tapi alhamdulillah selama ini apalagi saya sudah banyak dukungan baik dari teman-teman pelatihan, dari guru-guru, dari kepala sekolah, dari fasil, terutama dari istri saya. Alhamdulillah. Berarti sebelumnya belum dapat dukungan, Pak? Ya tapi kan modal untuk mempraktikkan tidak ada. Oh. Sekarang kan karena sudah PM. Ya saya ingat itu PBB. PBB mantap. Apa itu PBB, Pak? Bertumbuh, malah ini bertumbuh. Nanti ditanya apa PBB, Pak? Nah, enggak ya Pak Panji. Oke, sip. Konsepnya paham. Jadi artinya begitu kita sudah mengenal itu, kita praktekkan di kelas itu alhamdulillah meskipun tidak maksimal, artinya anak-anak sudah banyak perubahan, semangat. Jadi begitu kita melaksanakan sesuai dengan RPM yang kita buat, artinya ada diskusi, ada praktek, itu ternyata lebih senang dan waktu itu gak terasa. Tiba-tiba habis Tiba-tiba saja. habis. Minta lagi, Pak. Alhamdulillah tiba-tiba band berbunyi. Lah, kaget kamu. Oke, jadi seperti itu. Jadi terutama itu pada waktu kita proses pembelajaran itu. Jadi artinya kita terangkan, terus kita setelah itu melaksanakan diskusi, anak tuh sangat. Apalagi kita, saya memang apapun perangkanya anak saya siapkan sendiri gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Sekolah saya tuh kecil siap untuk mendanai. Mantap. Wah, tepuk tangan buat sekolahnya Pak Panji. Ya, betul banget. Iya, ya, harus gitu. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah saya memang terus terang saja banyak manfaatnya, banyak ilmunya ya, keuntungannya untuk PM itu. Makanya saya ke Malang itu kalau diajak hasil siap. Gas lah. Jos. Seperti kan sanggup. Itu yang paling penting. Jadi memang alhamdulillah memang untuk proses pembelajarannya itu banyak perubahan. Meskipun masih ada kekurangan sedikit, wajar kan? Wajar, nanti dikembangkan lagi ya Pak. Lagi. Tahun depan siapa sudah siap? Alhamdulillah. Siap apa ini? Asik. Mungkin itu saja dari saya Bu. Oke, terima kasih Pak Mandi, luar biasa tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kepada siswa kita yang tidak lulus. Baik, monggo Pak Siswanto sampaikan pengalaman implementasi PM di sekolahnya, monggo. Oke, terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mendalam pengalaman dari saya libatkan Bu dari pengalaman hidup saya. Ya. Jadi dulu yang ini lebih mendalam kayaknya. kurikulum K13, kurikulum Merdeka, penekannya Pabrik Pancasila ke development itu gimana? Iya. Karena saya pembelajaran ini saya kaitkan dengan pengalaman. Soalnya kemarin saya waktu tahun 2021 niku jadi panitia pemilu. Nah, di situ kita menemukan gejolak-gejolak, ada konflik atau apapun. Jadi pembelajaran itu kita terapkan tidak hanya teoritis saja, Bu, tapi bagaimana caranya kita bisa mengutamakan atau mengembangkan dari kurikulum Merdeka, pendekatan deep learning, mana saja yang kita kembangkan, misalnya dari kreativitas, kolaborasi, atau kewarganegaraan. Karena kemarin saya waktu open class Bu ya, Iya. ya saya mengambil materi PP
sangat baik dan benar. Karena katanya Pak Purbaya tidak hanya pintar tapi harus benar. Kan Asik, harus benar. Karena kemarin banyak permasalahan konflik yang melanggar kode etik dalam pemilu, bahkan tidak hanya di situ juga di sekolah saya, karena banyak kritikan juga dari mungkin guru senior atau guru atau kepala sekolah yang dinilai hanya murid diam di kelas. Ya, belum tentu murid diam di kelas itu bisa mengerti atau memahami dari pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, satu itu Bu. Yang kedua, pembentukan mental juga Bu, atau karakter. Jadi anak biasanya saya menemukan itu setelah dapat murid ini dulu diam katanya baik, ternyata waktu naik kelas ke saya, nah itulah ada perubahan. Bahkan waktu ditunjuk untuk presentasi dia tuh apa ya kayak kurang persiapan ukur, nah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan atau mengembangkan karakter anak itu. Ya. Berarti anak diam itu tanda tanya besar ya? Iya, antara tahu dan tidak. Nah, jadi kita harus bisa mengerti Bu. Jadi apa ya? Memahami karakter anak itu. Nah setelah itu kita menekankan di teoritis itu Bu, atau ilmu. Oke. Jadi nanti kita membutuhkan anak itu bisa menjadi yang lebih baik dan benar dan pintar Bu. Oke, mantap. Berarti Oke. identifikasi murid dulu ya, Iya. sebelum ke pembelajarannya. Benar. Luar biasa. Oke Bu. Nah itu Bu pengalaman saya di pembelajaran PM itu Bu. Oke. Mungkin itu saja Bu dari saya. Baik, terima Kurang kasih lebihnya, Kak Sis. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak narasumber kita. Oke, Bapak Ibu, kita selanjutnya bertanya-tanya dikit nih tentang pembelajaran Mandalang yang sudah Bapak Ibu narasumber dapatkan selama 3 bulan. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Terima kasih untuk talkshow hari ini. Semoga sukses ke depannya. Kita akhiri Bapak Ibu, sampai jumpa di talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya fokus dan memuliakan narasumber hebat kita yang kita datangkan dari kota Jember. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita lihat bersama-sama dan kita akan menyaksikan sajian menarik dari pengalaman implementasi PM selama 3 bulan terakhir dari para narasumber hebat yang sudah tidak diragukan lagi kapasitas dan kualitasnya. Kami perkenalkan dari narasumber yang paling ujung, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Dwi Purnomo, merupakan pakar di bidang IT, dan berikutnya adalah Ibu Dwi, merupakan pakar di bidang strategi pembelajaran. Berikutnya adalah Bu Mita yang merupakan pakar di bidang asesmen. Tepuk tangan untuk Bu Mita. Dan untuk Ibu Bu Iin merupakan pakar di bidang media pembelajaran. Kita aplaus yang meriah untuk beliau, para narasumber kita. Secara berurutan, para narasumber akan memaparkan dari hasil atau implementasi PM dalam durasi 5 menit saja. Setelah itu 10 menit berikutnya akan kita gunakan untuk forum tanya jawab. Apakah hadirin sudah hadir sepenuh jiwa dan raga di ruangan ini? Baik, untuk hadirin yang sudah hadir sepenuh jiwa dan raga, silahkan lihat ke arah para narasumber. Jadi malu. Sekali lagi dipersilahkan kepada para narasumber untuk menyampaikan materinya. Dari yang pertama, tepuk tangan untuk Bapak Profesor Dr. Dwi. Silakan. Baik saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, baik? Alhamdulillah ya. Pada pagi yang cerah dan bahagia ini, saya sebagai salah satu narasumber dari Prof. 1 ingin tiga ya. Sudah lama di kelompok 1 saya. Sedikit memberikan pengalaman mengenai pembelajaran ini Bu ya. Jadi
pembelajaran yang saat ini saya dalami ya itu sangat beda dengan materi-materi yang sebelumnya yang pelatihan yang pernah saya alami dulu ya. Karena apa? Pendalaman yang saat ini saya rasakan tuh benar-benar mendalam. Iya, serius. Karena dulu pada waktu saya ini pengalaman saya ya. Mohon maaf kalau nggak sama ya. Dan dulu waktu saya pernah mengikuti pelatihan itu tidak ada yang namanya gebrakan kayak gini gitu. Saya sebagai orang yang introvert. Saya tuh mau mengaspirasikan sesuatu itu terkadang sulit gitu. Tapi kalau sudah nanti sudah selesai, itu kok tiba-tiba muncul gitu. Apa ya? Yang saya alami gitu. Sekarang saya bingung. Kenapa sih kok bisa kita ada sesuatu yang on itu aku nggak muncul gitu loh. Yang ingin saya paparkan. Tapi kalau sudah orang yang bilang itu muncul gitu. Dan akhirnya untuk saat ini salah satu pengalaman yang berharga lah bagi saya gitu ya. Itu apa ya? Saya bisa menerangkan atau melakukan segala apa yang bisa saya ucapkan. Gitu. Nah, dan pengalaman yang saya alami saat ini ya sangat menantang sekali gitu. Ya daripada untuk pengalaman yang dulu. Namun saya tidak mengenyampingkan pelatihan yang dulu. Ya, karena pelatihan yang saat ini dia masih ada istilah keterkaitan dengan pengalaman yang saya lakukan dulu. Dan pengalaman yang saat ini yang terbaru ini yang benar-benar buat saya itu semakin semakin wah gitu loh ya. Gitu, ya. Jadi mungkin kalau saya itu sebenarnya nggak bisa bicara gitu ya. Iya. Walaupun dengan adanya keterpaksaan dan juga dorongan, udah didorong sama teman-teman dipaksa sama ibu, yang ngomong. Iya. Baik, sudah cukup Bapak? Cukup Ibu ya. Baik, terima kasih. Sudah muncul percaya diri pada diri Profesor Dwi Purnomo. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada pemateri yang kedua. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Maghfirah. Pengalaman saya grogi karena jarang megang mic Bu, jadi grogi sepertinya. Dan ini juga PPB-nya terpaksa karena nggak ada yang mau. Di rumah nggak pernah pegang karena nggak bisa nyanyi, jadi nggak pegang. Oke, pengalaman saya saat mengikuti PM ini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu semuanya. Terutama dalam mengubah saya dalam mengajar di kelas, mengubah pola pikir saya juga untuk mencari ide-ide apa untuk mengajar anak-anak biar anak-anak itu bisa memahaminya dengan benar, dengan tepat, dan tujuan pembelajarannya tercapai. Karena memang sebelum mengikuti pembelajaran mendalam ini saya kurangnya media, kurangnya strategi, kurangnya model itu anak-anak cuma hanya lihat buku paket, buku tambahan materi LKS. Ya itu anak-anak cuma memahaminya tuh kurang dan membosankan buat anak-anak. Anak-anak itu benar datang ke sekolah hanya datang tapi pikirannya masih di rumah atau main atau yang lainnya. Tapi setelah pembelajaran mendalam ini saya ikuti pelatihan, ini memang benar-benar sangat merubah semuanya ya. Sangat merubah semuanya. Contohnya waktu saya bikin video pembelajaran mendalam, itu saya materinya tentang
tentang rantai makanan. Waktu itu saya ngajarnya cuma menggunakan gambar di papan. Jadi tulis misalkan padi, ditulis padi. Nah, setelah saya menggunakan ide-ide seperti membuat diorama, apalagi anak-anak kalau diajarkan langsung ke tempatnya, ekosistem langsung, itu mungkin anak-anak lebih paham, lebih memahami, dan yang tentunya lebih menggembirakan. Yang anak-anak yang pikirannya di mana-mana menjadi fokus di dalam kelas atau dalam pembelajaran. Jadi ya itulah pengalaman saya saat mengikuti pelatihan ini. Meskipun benar tadi awalnya PBB-nya terpaksa karena disuruh sama kepala sekolah itu untuk mengikuti pelatihan ini. Ternyata saat diikuti ya seru, banyak ilmu, banyak ya meskipun ada gerundel-gerundelnya sedikit. tapi ya memang saya ambil hikmahnya semuanya itu ya ada di dalam diri saya, mengubah saya untuk menjadi guru yang lebih menyenangkan, menggembirakan, dan bermakna dalam utamanya. Oke, baik, terima kasih Bu. Kita beri aplaus yang meriah untuk pemateri yang kedua atas pengalaman implementasi PM yang luar biasa. Berikutnya kita akan mendengarkan pengalaman dari implementasi PM dari pemateri yang ketiga. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Mita. Terima kasih semuanya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pengalaman saya selama mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini. Jadi sebelum ke sana kita perkenalan dulu. Mungkin masih banyak yang belum kenal dengan saya. Nama saya Bu Mita, kemudian saya mengajar di SD Sumberjo 6 yang insya Allah ini terkenal 3M ya. Apa itu 3M? 3T, maaf. Terluar, terpinggir, dan terpencil. Nah, karena tempatnya memang dekat dengan pantai. Jadi lingkungan belajarnya di sana memang berbeda dengan lingkungan Bapak Ibu yang tempati di sekolah lain, mungkin seperti itu. Lingkungan di sekolah saya itu kebanyakan adalah murid-murid yang kurang perhatian Bapak Ibu. Jadi masalah utamanya adalah mereka datang sekolah, datang saja, kemudian bahkan untuk sarapan mungkin banyak yang belum sarapan. Sehingga para guru juga kesulitan untuk meningkatkan pemahaman anak didik kami. Setelah mengikuti pelatihan PM ini dan saya sendiri mendapatkan pengalaman di pelatihan bahwasannya guru yang pertama harus berubah mindsetnya dulu. Maka nanti kalau kita sudah berubah mindsetnya, maka kita akan bisa membimbing anak didik kita untuk menjadi lebih baik begitu. Setelah ada beberapa kendala tadi itu, yaitu siswa kami itu kebanyakan motivasinya tidak ada, baik dari intern dan ekstern. Yang saya maksud adalah dari pihak keluarga. Nah, bagaimana tantangannya itu agar semuanya bisa meningkatkan motivasinya? Saya gunakan pendekatan mendalam, yaitu menggunakan beberapa macam metode pembelajaran seperti diskusi, kemudian tanya jawab. Biasanya anak didik saya ini meskipun ada diskusi tapi jawabannya sembarangan, kadang-kadang di luar konteks materi. Nah, ini yang menjadi sulit bagi saya. Terus waktu itu saya tampilkan beberapa video. Kebetulan ini pembelajarannya adalah materi tentang keberagaman budaya. Keberagaman budaya itu kan sangat banyak. Nah, karena sangat banyak, saya fokuskan di satu saja, yaitu di Pulau Jawa. Sehingga materinya cuma di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Saya tampilkan berupa video-video pembelajaran. Ternyata ini di luar ekspektasi. Ternyata anak-anak sangat senang sekali. Iya. Setelah video, saya mencoba bermain games dan saya berikan semacam
motivasi untuk anak-anak supaya tetap berada di kelas. Karena apa? Banyak siswa-siswa saya yang kinestetiknya itu tidak terkendali. Jadi ada yang sukanya memukul temannya, kemudian ngobrak-ngabrik meja saya juga. Nah, apa yang saya lakukan? Karena ini kan ada kinestetik, jadi saya berusaha mengajak mereka bermain games. Bermain games yang saya tuangkan sebenarnya itu untuk asesmen pembelajaran. Dan ternyata alhamdulillah anaknya mampu mengikuti. Sehingga saya rasa pembelajaran mendalam ini sangat berguna bagi saya, utamanya guru yang mungkin sudah lama pengalamannya tapi untuk praktiknya kurang. Karena pelatihan dulu-dulu itu setelah pelatihan jarang mempraktekkan. Setelah pelatihan paling cuman buka LKS, kerjakan halaman sekian dan sekian. Tapi kalau sekarang saya berusaha mengubah mindset saya agar anak didik juga bisa lebih maju. Begitu. Terima kasih. Ada lagi? Masih kurang? Terima kasih untuk Bu Mita, kita beri aplaus yang meriah. Pengalaman yang sangat berharga dan luar biasa. Baik, yang terakhir, sebelum ke pemateri terakhir, kami ingatkan kembali masing-masing kelompok tolong menyiapkan satu pertanyaan yang itu adalah silang. Kelompok 1 nanti akan bertanya ke pemateri kelompok 2 dan seterusnya. Begitu ya? Dipersilakan kepada pemateri yang terakhir. Kita sambut dengan aplaus yang meriah. Kurang meriah, lebih meriah. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya semuanya, halo. Kurang kompak. Halo. Suaranya kok sebelah sini saja, sebelah sana mana? Halo. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya karena sudah hadir melihat saya yang saya ini tidak bisa apa-apa Bapak Ibu, hanya ketiban babon saja di sini. Ketiban sampur, maaf ya. Oke. Perkenalkan, mungkin ada beberapa orang sudah kenal saya. Perkenalkan saya Bu Iin, saya ngajarnya di SDN Andung Sari 5. Meskipun seperti ini, mohon ya, kalau misalkan saya ada kekurangan bisa tambah ya, seperti itu. Oke. Pengalaman saya di PM itu baru bagi saya. Kenapa? Karena jujur saya kan memang juniornya Bu Susi, saya juga ikut guru penggerak dan itu membuka mata saya. Tapi di guru penggerak mindsetnya masih belum terbentuk secara sempurna, Bapak Ibu. Lah di PM ini saya kenal apa sih PPT, apa sih PPP. Oh berarti saya masih di ambang batas antara PPT sama PPP. PPP iya, tapi masih di level di bawah. PPT ya enggak juga lah. Ya seperti itu. Jadi di PM ini banyak sekali hal-hal yang bisa saya pelajari, yang bisa saya ambil. Pertama itu tadi, pola pikir saya dulu yang harus saya ubah. Ya Bapak Ibu ya. Halo. Minta tolong dong fokus ke saya. Meskipun wajah saya tidak secantik Bu Ketua. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di sini pertama hal yang saya paling benang merahnya saya harus bisa merubah mindset saya dulu. Untuk merubah orang saya harus berubah dulu. Jadi Wonder Woman oke, jadi Batman bisa, gitu Pak. Spiderman boleh, ya. Jadi Power Ranger juga boleh. Kenapa? Lah kita kan sebagai guru harus multi talent juga ke semua orang. Jangan juga punya pengalaman yang sama, nanti juga bisa jadi yang multi talent juga kan. Karena kita juga guru. Nah, di pembelajaran saya melihat anak-anak itu karena saya memang pernah ikut guru penggerak, jadi saya melihat anak-anak itu enggak, oh anak ini kayak gini enggak. Saya dekati dulu karena memang ada beberapa, setiap anak punya pengalaman sendiri, punya permasalahan sendiri. Jadi ya menurut saya dekati dulu apa. Bahkan di pembelajaran pun mereka juga harus saya dekati dulu, face to face dulu. Iya beneran. Karena apa? Karena setiap anak itu enggak sama, perlakuannya enggak sama, terus namponya itu juga enggak sama.
Itu kalau yang saya belajar dari PM. Jadi mindset saya harus saya berubah dulu, baru orang lain bisa berubah. Dengan cara apa? Dengan cara apapun sebisanya saya, agar mereka bisa mengikuti apa itu pola pikir bertumbuh. Nah, di pembelajaran anak-anak, kok sih bosan saya wis sampai nopo. Saya observasi anak itu, ternyata dia sukanya ngerakit, Bapak Ibu. Ada salah satu murid saya, dia di elektronya, IPA sih, di energi masuk. Saya memang saya tidak, kalau di buku ini sampai ini enggak, saya loncat-loncat Bapak Ibu, materi itu enggak sesuai, itu enggak. Cuma di semester 1 saya ambil anak ini cocoknya apa gitu. Di materi energi itu ada salah satu murid saya, dia bisa membuat dari dari itu loh, baterai, ada bisa pakai dinamo, hidup sama kipas sama lampu. Ini menarik, menarik. Akhirnya saya ambil. Ya sudah, kita praktek itu. Kamu pengennya bagaimana? Iya Bu Guru, boleh. Lah, Bu Guru kan belum bisa, sampai ajari dulu bagaimana. Saya belajar ke anak itu. Ya sampai jadian ya ngajari temannya ya. Iya Bu Guru. Akhirnya pada saat itu ya kita ya learning by doing. Saya juga belajar ke mereka, mereka juga belajar ke saya. Jadi ada hubungan timbal balik di situ. Jadi mindset saya juga perlu belajar sama mereka. Nggak peduli kamu kecil, besar, tua, muda, monggo. Selama Anda mempunyai ilmu, saya terima. Itu menurut saya. Jadi dalam pembelajaran itu saya tidak mementingkan asesmen bagaimana Bunda. Karena yang penting nyaman dulu. Kamu nyaman dulu, kamu punya kemampuan apa, saya fasilitasi, kamu bisa keluarkan ke temannya bisa, itu senang banget. Yang penting mereka bahagia. Besok apalagi? Bu, bikin lilin. Oke, bikin lilin. Iya beneran, meskipun ini materi lilin ini kok nggak ada ya, baru di kelas 4. Iya, karena kan perubahan wujud benda gitu. Ya sudah, besok terus gimana Bu? Itu Bu, aku lihat di YouTube katanya kalau dari jelantah itu bisa. Oke, nanti Bu Guru yang beli sterilnya. Bener Bu Guru? Iya. Jadi hari Jumat itu memang mereka Bapak Ibu, mereka ingin praktek. Oke, meskipun di luar konteks pelajaran ya nggak apa-apa. Yang penting mereka senang bisa belajar ke situ. Jadi itu menurut saya yang menggembirakan, yang bermanfaat, yang seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk pemateri pertama. Baik, itu mungkin di kokurikuler gitu ya? Di kokurikuler. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, durasi 10 menit ke depan kita akan memanfaatkan untuk tanya jawab. Dipersilakan dari kelompok yang PPB-nya luar biasa yang pasti akan angkat tangan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan menentukan narasumber mana yang harus menjawab. Begitu. Baik, terima kasih. Cukup Bapak Ibu, Ibu Dewi. Ibu siapa itu? Bu Dewi. Oh, Bu Sinta. Tepuk tangan untuk Bu Sinta dan Bu Dewi. Luar biasa. Istiqomah gitu ya. Istiqomah. Guru adalah profesi, tapi pendidik adalah ruhnya. Yes. Guru akan ada masa pensiunnya, tapi pendidik tidak akan pernah ada masa habisnya. Tepuk tangan untuk kita para pendidik. Maka apabila ruh itu tertanam, ruh itu benar-benar mendalam, bahwa saya adalah pendidik. Gurunya nanti dulu, guru itu ada tingkatan 3A, 3B, tapi kalau pendidik tidak akan melihat hal tersebut. Maka dari yang disampaikan oleh Bu Dewi, niat kita memang betul. Jika jenengan merasa lelah atau merasa bosan, berhentilah sejenak, bukan untuk mundur, bukan untuk berbalik, tapi untuk menguatkan diri, kemudian berangkatlah lagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita mungkin boleh bosan, boleh, itu manusiawi. Boleh kita lelah, boleh, itu wajar. Tetapi putus asa, mundur, itulah yang kita hindari. Boleh lelah, berhenti dulu. Boleh bosan, healing dulu. Tapi jangan sampai
sampai mengalahkan semangat PM kita. Hidup PM. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Kesempatan terakhir, tanpa hitungan harus sudah ada yang angkat tangan. Sudah siap Pak Dwi? Kami dari kelompok 4, mungkin dari kelompok 1 sampai kelompok 3, kelompok kami sudah terwakili dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kami akan bertanya ke Pak Dwi, satu kata saja tentang PM. Sebelum saya menjawab mengenai PM, mungkin dari kelompok saya ada interaksi dulu. Dalam itu sangat mantap, sangat yang sulit untuk dituangkan dengan kata-kata. Karena cinta dan tidak ada dusta antara kita. Ayo kalimat penutup Pak Dwi, kalimat penutup. PM ini ya, kita sebagai guru ya yang akan juga membantu atau ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus semangat dan tetap fokus, tawakal, istiqomah untuk mengantarkan anak-anak didik kita menuju gerbang ke masa depan yang lebih cerah. Oke, sudah cukup Pak Dwi? Cukup Ibu. Oke. Baik, terima kasih kata penutup yang luar biasa dari Pak Dwi. PM itu mantap gitu ya Pak Dwi ya. WOWBGT. Dikasih apa? Dikasih W. Dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan